Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Wijayanti, JGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah pembimbing saya. Yang pertama yaitu Bapak Syaiful Haki sebagai fasilitator dan Ibu Endah Sriwinarti sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Penjelasan dari segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Langkah kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga atau langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah video saat saya menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang terjadi di kelas saya. Kasus 1. Najwa adalah murid kelas 5 untuk SD Negeri Grogol 1. Dia tidak rela nama orang tuanya dibuat bahan ejekan oleh adik kelasnya yang bernama Tegar. Kemudian Najwa marah dan tidak dapat menahan emosi karena Tegar menyebut nama orang tua Najwa tanpa menggunakan sapaan bapak atau ibu, sehingga Najwa memukul badan Tegar menggunakan penggaris plastik. Teman-teman satu kelas yang melihat Najwa marah dan memukul Tegar melaporkan hal tersebut kepada Bu Santi selaku wali kelas Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Najwa. Ya, Bu. Najwa, apakah Najwa tahu kenapa Najwa Bu Santi panggil ke sini? Tidak, Bu. Najwa, saya tadi mendapat laporan dari teman-teman kamu kalau kamu tadi marah ya sama Tegar. Iya, Bu, karena Tegar mengejek nama orang tua saya. Jadi begitu ya. Ya wajarlah kalau Najwa menjadi marah. Kalau Bu Santi ada di posisi Najwa, Ibu juga tidak akan terima diperlakukan seperti itu, Najwa. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Tegar? Saya mengejar dan memukul Tegar menggunakan penggaris, tapi tidak keras kok, Bu. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Iya, Bu. Alasannya apa, Najwa? Karena Tegar sering mengejek nama orang tua saya dan tidak menggunakan nama bapak atau ibu, karena saya sayang kepada orang tua saya. Coba kita pikirkan ya Najwa, apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurutmu
Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Najwa? Saling menyayangi sesama teman, Bu. Iya, betul sekali, saling menyayangi sesama teman. Apakah menurutmu saling menyayangi sesama teman itu penting, Najwa? Penting, Bu. Kalau penting, menurutmu apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu marah, Najwa? Harus bersabar, Bu. Iya, betul sekali, harus bersabar. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Najwa? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jika Tegar mengejek saya akan melaporkan ke ibu guru, Bu. Iya, bagus sekali. Kamu dapat memperbaiki masalah ini dengan baik. Jadi, mulai kapan kamu akan melakukan ini? Mulai besok dan seterusnya, Bu. Baiklah, Najwa, kamu sudah pandai menyelesaikan masalah dan memperbaiki diri. Sekarang kamu bisa kembali istirahat. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Najwa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Putri Azahra kelas 5. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Santi karena saya belajar bersabar dan menahan amarah karena Tegar sering mengejek nama orang tua saya. Terima kasih Bu Santi, tetap semangat ya. Kasus 2. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Semua warga UPT SD Negeri Gogoteso 1 akan melaksanakan upacara bendera untuk memperingati HUT Pramuka yang ke-63. Hari ini Juan dan Dias datang ke sekolah saat jam sudah menunjukkan pukul 7 dan semua warga sekolah sudah bersiap untuk upacara. Bu Ikma sebagai guru olahraga yang melihat Juan dan Dias datang dan tidak memakai ikat pinggang dan topi langsung meminta mereka untuk berdiri di depan terpisah dengan teman-temannya. Mengetahui hal tersebut, saya sebagai wali kelas memanggil Juan dan Dias pada saat jam istirahat di ruang perpustakaan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Juan dan Dias. Juan, Dias, apakah kalian tahu kenapa Juan dan Dias Bu Santi panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, tadi Bu Santi melihat kalian datang saat upacara akan dimulai. Dan tadi kalian juga diminta oleh Bu Ikma untuk berdiri di depan. Bu Ikma juga sudah menjelaskan alasan kenapa kalian berdiri di depan. Iya, Bu, saya tidak memakai ikat pinggang. Maaf, Bu, saya tidak membawa topi tadi. Juan, Dias, setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak memakai seragam dengan lengkap seperti itu tadi tidak apa-apa. Tetapi jangan diulangi lagi ya. Baik, Bu. Nah, sekarang bisakah kalian jelaskan kenapa kalian tidak memakai atribut dengan lengkap? Maaf, Bu, tadi waktu mau berangkat ke sekolah, saya menghampiri Juan karena hari Minggu Juan mengatakan kalau Senin mau berangkat sama-sama dengan saya. Jadi saya menghampiri Juan dulu untuk berangkat sama-sama. Tetapi ternyata saat saya sampai di rumah Juan, dia masih sibuk mencari ikat pinggangnya. Sehingga kami terburu-buru berangkat ke sekolah dan saya lupa tidak membawa topi, Bu. Nah, betul seperti itu, Juan. Iya, saya salah, Bu, karena meletakkan ikat pinggang di sembarang tempat. Jadi waktu dia menghampiri saya masih sibuk mencari ikat pinggang. Saya juga salah, Bu, tidak membawa topi karena terburu-buru menghampiri Juan sehingga saya lupa. Baiklah, sekarang mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Menurut kalian, apakah perbuatan kalian sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar?
Memakai seragam dengan lengkap, Bu. Apakah memakai seragam dengan lengkap itu penting? Penting, Bu. Nah, kalau penting, apa yang seharusnya kalian lakukan? Kami harus memakai seragam dengan lengkap termasuk atributnya, Bu. Baiklah, apakah kalian bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau begitu, apa yang kalian lakukan untuk memperbaikinya? Sebelum upacara bendera hari Minggu saya harus sudah mempersiapkan seragam dan atributnya dengan lengkap, Bu. Bahkan walaupun tidak ada upacara bendera saya harus mempersiapkan sebelumnya. Saya juga, Bu, akan mempersiapkan sehari sebelumnya. Bagus sekali. Jadi, kalian harus memakai seragam sekolah dan atribut dengan lengkap. Jadi, tidak hanya saat upacara saja ya anak-anak, tetapi setiap hari. Baik, Bu. Jadi, kapan kalian akan memulai hal itu? Saya mulai besok dan seterusnya, Bu. Saya juga mulai besok dan seterusnya, Bu. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah pandai menyelesaikan masalah dan memperbaiki diri. Sekarang silahkan kembali ke kelas kalian ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Dan saya Dias. dari kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Santi karena belajar kedisiplinan yaitu dengan memakai seragam atribut dengan lengkap. Terima kasih Bu Santi, tetap semangat.